Ya baik, terima kasih yang masih bersama kami dalam program talk show, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita di sini bersama Bapak Asnawi Zainun dan Bapak Ayub Yusuf yang merupakan keduanya tokoh adat Aceh, dan ini juga Pak Asnawi Imu Mukim Sim Darussalam. Betul, ya. ya. Dan kita langsung saja menyambung tadi pertanyaan dari Pak Bukhari nih Pak, silakan Ya. juga. Tadi sudah kita sebutkan bahwa penyelesaian secara adat itu ada dua tingkat ya. Jika penyelesaian itu di tingkat kampung dan mukim kan. Di kampung adalah tingkat pertama. Jika penyelesaian di kampung itu tidak selesai, maka perkara itu dibawa ke tingkat mukim, Pak ya, mukim. Nah, di kampung juga dilakukan proses penyelesaian itu kan dengan ya memanggil para pihak yang terlibat dalam sengketa. Nah, itu bila kasus itu menyangkut para pihak dalam satu kampung kan. Nah, mungkin tadi Pak Bukhari bertanya bagaimana kalau perkara itu menyangkut para pihak dari dua kampung yang berbeda tapi dalam satu mukim. Nah, apakah ini perkara ini juga diselesaikan di tingkat kampung? Kalau diselesaikan di kampung mana nih diselesaikan? Atau langsung di tingkat mukim? Ya, kami pikir itu perkara itu juga pada tingkat pertama diselesaikan di tingkat kampung kan, kampung. Di kampung mana? Di kampung di mana perkara itu terjadi. Misalnya ada kampung A, kampung B. Kalau perkara itu terjadi di kampung A, maka penyelesaian tingkat pertama itu dilakukan di kampung A. TKP-nya di mana ini Pak? Nah, TKP-nya di mana kan? Nah, sama aja nanti kalau memang di kampung itu nggak selesai baru dibawa ke tingkat mukim. Tapi ada juga beberapa perkara di lapangan yang kami selesaikan. Penyelesaian tingkat pertama itu langsung ke mukim. Nah, misalnya gini. Dan itu juga diperbolehkan? Diperbolehkan, dalam adat biasa dilakukan. Misalnya gini kan, ada perkara ini menyangkut perselisihan antar kampung. Kampungnya yang berselisih, bukan orangnya. Ya kan? Kampungnya yang berselisih. Misalnya berselisih tentang batas kampung. Nah, siapa yang menyelesaikan secara adat? Di kampung nggak mungkin kan, karena mereka para pihak. Nah, untuk perkara seperti ini, maka biasa juga dibawa langsung ke mukim yang menyelesaikan. Artinya bergantung pada permasalahannya juga. Sangat tergantung kepada permasalahannya, ya betul. Iya, dan Pak Ayub, apa ini pendapat Anda? Saya kasih contoh aja. Ini dulu memang bersama Pak Asnawi juga ada masyarakat Lamreh, kampung Pak Asnawi. Itu terjadi musibah di Indrapuri dengan orang Langkabu, tepatnya di Kampung Ayun. Jadi ketika kami menyelesaikan itu semua, mulai dari kapasitas kampung, Pak Asnawi juga sebagai mukim ikut, saya juga ikut memfasilitasi. Di sana juga ada Pak Kecilnya, ada mukimnya. Alhamdulillah, walaupun nyawa sudah melayang, ya kan, terselesaikan dengan apa yang kita sebutkan tadi ya sampaikan. Perkara apa ini sebenarnya? Ini masalah kecelakaan lalu lintas. Jadi entah bagaimana Hasan ini orang Lamreh ini mengendarai mobil tiba-tiba terbalik dari sisi yang lain. Ada Honda yang dikendarai oleh atau motor dikendarai oleh almarhum sekarang namanya oleh korban berboncengan. Jadi mobil terbalik, motor dalam kecepatan tinggi, langsung terjadi tabrak. Nah, dalam penyelesaian itu, karena ini kan berbeda kampung, malah berbeda kecamatan, apalagi mukim, ya kan? Tapi ketika semua kumpul, ada Geci, ada mukim, di sana gitu juga. Alhamdulillah, 2 kali kita datang Pak Asnawi, sudah selesai. Saling memaafkan, perkara kita cabut di kepolisian. Dan ini tidak ditangani oleh Laka Lantas ini Pak? Ditangani pada saat kejadian, setelah kita damai, kemudian kita cabut kembali. Alhamdulillah, sampai dan sekarang mereka jadi saudara, tidak ribut-ribut. Nah, kalau saya bilang begini, yang paling penting jangan menuntut nyawa, ya kan? Nah, tapi kalau memang ini sudah diserahkan kepada orang tua kita terima apa keputusannya. Jadi kalau memang kita tuntut nyawa, saya sudahlah mulai hari ini jalan dengan kepala aja. Ya kan? Nah, dalam konteks yang lain, kalau umpamanya dalam satu mukim ada anak-anak muda yang berselisih paham sehingga terjadi perkelahian. Nah, ini kalau memang Bapak Kecil mampu
Bapak Geci bersama dengan kapasitasnya, dengan Bapak Geci yang di kampung satu lagi bersama kapasitasnya mampu, ya selesai. Pak Mukim kan tenang-tenang saja, paling-paling kan mana dokumennya kasih saya satu, gitu. Seperti itu biasanya Pak Asnawi kan yang kita yang kita laksanakan, dan kami berdua memang dari dulu tugas kami hanya membekali para kapasitas se-Aceh, bukan se-Aceh besar, se-Aceh. Jadi kadang-kadang Pak Asnawi ke timur, saya ke barat, begitulah bergantian ya. Kemudian dalam konteks yang lain, saya mau sampaikan tadi sudah ditanya oleh presenter menyangkut dengan sanksi-sanksi adat. Itu kalau dulu di daerah ini, di daerah Darul Kamah skala Lam Tadu itu, orang-orang yang berbuat zalim kepada hutan, merambah kayu dengan semena-mena, kemudian membakar hutan, itu ditangkap, ada kerangkeng besinya itu dulu. Itu ada di Lam Tadu. Dan itu secara adat kampung juga secara nih, adat. Pak? Jadi itu baru selesai, berapa batang kamu potong? Ganti. Setelah itu terpenuhi, baru dia bisa pulang. Demikian juga ke utara. Kalau mereka memotong bako pada tempat yang tidak dibenarkan potong, kalau satu potong yang dipotong berarti satu batang 10 harus tanam lain. Berarti 10 batang, 100 batang harus tanam lain. Jadi kalau di tempat yang sudah dibenarkan potong, silakan saja, tidak perlu diganti. Demikian mengikat dan begitu kuat aturan adat yang berlaku pada saat itu. Hari ini. Inilah yang terjadi ya Pak. Jadi inilah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita mesti menjawab kondisi seperti itu, karena agama hal-hal seperti itu sangat-sangat melarang, dengan bunyi firman Allah Ta'ala al-fasadu fil barri wal bahr mimma kasabat bi aidin nas. Jadi nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Baik. Mungkin tidak akan terjadi lagi illegal logging ya Pak ya. Kita ingin mengapa maraknya terjadinya illegal logging? Mungkin itu dia tadi. Seandainya kita kembali ke adat yang dulu, mungkin itu tidak akan terjadi dan dapat diatasi, dan mungkin pemerintah juga tidak harus begitu rumitnya menyelesaikan masalah ini, sehingga terjadinya kerusakan alam yang menyebabkan kerugian juga manusia yang merasakannya, kita yang merasakan. Nah inilah yang kita tuntut kepada pemerintah, supaya itu diperjelas kembali wilayah mukim. Wilayah mukim itu diperjelas. Nah sekarang kalau kita lihat, memang pemerintah keinginan itu ada, tetapi karena sudah kecolongan mengeluarkan galiansi, jadi akhirnya mukim yang dikambing hitamkan. Jadi siapa yang mengambil material itu tidak jelas. Kemudian ketika itu rusak, baru yang digomong mukim Geci. Jadi makanya kamu sering pegah mano, koh bau di lambirah, rebah ke diu kaju, watemangan anak pegah-pegah, apa-apa aku ini bantu. Jadi artinya ketika masyarakat sudah bergolak, mukim yang diketok pintunya itu. Jadi mukim. Jadi Pak Mukim lah yang dipanggil, nih bagaimana Pak? Nah itu baru lembut. Kondisi inilah yang terjadi saat ini. Maka sekarang kita lihat hutan-hutan semakin gundul, kemudian gunung-gunung semakin terkikis, kemudian juga yang lain-lain ya. Itu contoh kecil aja. Tapi yang jelas ini siapa yang akan bertanggung jawab. Maka kalau bahasa Melayu begini, maksud hati meluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Keinginan mukim itu, Pak Asnawi sekarang mukim, saya mantan. Nah, jadi keluh kesah itu sudah kita rasakan. Ketika kami jadi mukim, saya menjadi mukim, ingin menyelamatkan kondisi itu. Masya Allah, kalau kita lihat hutan urut dada kita kan. Nah hari ini baru kita rasakan kekeringan melanda, jadi sawah-sawah kering. Matai juga kering. Matai juga kering. Ini siapa yang akan bertanggung jawab? Nah jadi makanya kalau dalam bahasa agama saya bilang tadi,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Iya. Kemudian dalam bahasa ajar mikon ilhok nyokon rokok. Baik. Berarti tidak ada orang luar yang datang kemari mau Benar. membangun ini, melainkan orang Aceh itu sendiri Benar, iya. yang membenah atau. Nah ini dia. Ya, dan Pak Ayub, kita juga sudah berada di penghujung waktu. Nah, mungkin juga sekalian ini apa yang ingin Anda sampaikan, juga mungkin kritikan juga kepada pemerintah juga nih Pak ya, bagaimana sebenarnya lebih memperkuat dari peran Ibu Mukim sendiri dan juga menyatakan bahwa Ibu Mukim ini masih ada dan tetap harus untuk melestarikan adat Aceh ini. Apa ini Pak? Nah, kalau saya begini, saya tidak muluk-muluk, saya berangkat dari apa yang ada tertulis, ya. Itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B, ya. Sudah diakui oleh pusat bahwa satuan-satuan di daerah itu diakui. Kemudian lahir Undang-Undang 44 tahun 99 yang menekankan pada kearifan lokal. Kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa atau kampung, tata kelola kampung atau desa itu berbasis adat. Kemudian lahir Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Pak Asnawi sudah berkali-kali tadi sebutkan, semua itu sudah diatur. Dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh melahirkan berbagai kanun, diantaranya adalah Kanun nomor 910 yang menitik beratkan pada pembinaan adat dan adat istiadat dan lembaga adat, yang sangat-sangat memprihatinkan kita secara autentik. Memang luar biasa, tapi pelaksanaannya di lapangan Pemda Aceh tidak concern dengan itu. Baik. Harapan kita ke depan, ya, harapan kita ke depan, keistimewaan yang sudah diberikan oleh pusat kepada kita, ya, mari kita laksanakan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan Acehnya kembali lagi jamun. Baik. Jadi baik dah kengkun mentong Acehnya nanggro kaya, tapi danyo sendiri alanya kahan ada permun yang koncin. Jadi yang kedua, dinas-dinas yang telah dibentuk oleh pemerintah, dinas dalam hal ini ya Badan Pemberdayaan Masyarakat. Saya melihat pada saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat lebih concern dengan kampung. Baik. Kenapa dengan kampung? Mungkin kampung ada ADG-nya, jadi kan ada pulusnya situ kan. Baik. Sementara mungkin tidak pernah diperhatikan. Pak Asnawi lebih tahu itu, karena kami dulu banting tulang peras keringat untuk memperkuat barisan mukim di Aceh Besar. Kami bentuklah MDPM, Majelis Duk Pekat Mukim Aceh Besar, sekaligus dengan apa namanya sertifikatnya. Dengan demikian naiklah honor mukim dikit, dikasih Honda 1. Apa dengan Honda itu dipikir mukim sudah bangga? Kami malu. Baik. Karena kenapa? Kita imam mukim, tapi kita tidak bekerja. Apa juga yang kita urus? Itu kan bahasa awamnya. Bukan materi yang diharapkan ini, Pak, Jadi ya? masyarakat kan begitu mengambil kesimpulannya. Makanya kami kadang-kadang ya tersipu-sipu, malu-malu kucing. Jadi kemana mau kita mengadu? Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pemerintah di dalam melaksanakan keistimewaan ini jangan terjadi lagi seperti terjadi baru-baru ini. Mubus mengatakan Badrul Daman terpilih sebagai ketua kembali yang dilantik oleh Bapak. PLT adalah yang lain. Ini kan anak-anak ketawa. Baik. Mestinya kan kita kembali kepada apa yang dimusyawarahkan oleh 23 kabupaten kota. Ya kan? Secara aklamasi memilih Badrul Daman SH menjadi ketua MAA kembali. Ternyata yang ditunggu-tunggu SK turun malah lain terjadi. Bahasa lain him lain itu bi. Jadi him hok butuh kayak penuh kanon. Jadi ketika naik ke ranah hukum maka hakim ketok palu kembali ke Badrul Daman. Ini apaan ini? Mudah-mudahan ini jangan terjadi lagi dalam adat Aceh. Adat kita tidak seperti Mungkin juga melihat dari atasnya seperti apa, apalagi di bawahnya ini, Pak. Nah itu dia. Maka harapan kita ke depan, mudah-mudahan keistimewaan di bidang adat ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sekarang pling-plang, plang-pling. Ada yang kasih programnya ke
ke Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, ada yang dikasih ke Dinas Pariwisata, sementara yang betul-betul berwenang majelis adat Baik. nunggu aja. Baik. Jadi lagi mikeung. Mudah-mudahan majelis adat ke depan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang ada kanunnya nomor 910 berjaya sebagaimana yang tertuang di dalam patrun-patrun atau payung-payung yang barusan kita sebutkan tadi. Demikian menurut saya. Baik, terima kasih dan silakan Pak Asnawi sedikit ini Iya. Anda juga sebagai imum Iya, mukim ini Pak iya, ya. Betul. Gini kan kembali ke isu yang sedang kita bahas terkait dengan penguatan mukim ya. Iya. Saya melihat sebenarnya peran pemerintah kabupaten kota itu sangat penting ya. Karena seperti saya katakan tadi, pengaturan terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan mukim kan diatur dengan kanun kabupaten kota Iya. kan. Dan sekarang ini hampir semua kabupaten kota itu sudah mengeluarkan kanun tentang pemerintahan mukim kan. Tapi persoalannya adalah bahwa kanun-kanun yang sudah dikeluarkan oleh kabupaten kota ini memerlukan aturan pelaksana untuk bisa mengeksekusi fungsi peran dan kewenangan mukim. Nah, peraturan pelaksana itu adalah peraturan bupati. Nah, di banyak tempat yang saya amati, hampir di semua kabupaten kota, bupati dan wali kota pada umumnya tidak mengeluarkan peraturan bupati untuk melaksanakan kanun-kanun kabupaten kota itu, sehingga ini menjadi kendala bagi mukim untuk melaksanakan fungsi peran dan kewenangannya. Jadi melalui media ini mungkin kita mendorong kabupaten kota untuk memberdayakan mukim dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap kanun-kanun kabupaten kota. Karena kita yakini seperti tadi kan, mukim ini merupakan salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh dan merupakan organisasi yang sangat khas Aceh. Sebenarnya mukim ini merupakan kebanggaan lah, kebanggaan kita Aceh, dan keberadaan sudah menunjukkan peran dan fungsi yang luar biasa selama berabad-abad. Ya, kita doakan, kita harapkan dengan dukungan kita bersama ke depan mukim ini akan lebih baik. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Asnawi dan juga Kemudian saya Pak Ayub. ada sedikit wejangan kepada publik se-Aceh. Sedikit saja nih Pak, silakan. Begini, jadi jangan terkesan dalam aja kondisi mukim dan adat kita sekarang, orang me hanagon, orang kalon mengi mata. Dah culuk matawi mengi mata unen. Ya kan? Jadi kim merunjak turak orang le. Semua kita di situ. Tidak ada orang lain. Jadi kim merunjak turak orang le, ya kan? Jadi yang kita lakukan sekarang ini sesuai dengan aturan itu orang ketawa. Kemudian orang bah hanagon, orang kalon mengi mata. Artinya pemerintah Aceh tenang-tenang saja. Sementara dari provinsi lain menyorot Aceh. Apaan? Kemudian satu lagi, dah culok mata awi, mei mata unen. Artinya yang kita colok mata sendiri bukan air mata keluar di mata orang lain. Berarti mestinya yang kita colok ini yang keluar air mata. Tapi ini tidak. Kita colok mata awi, mei mata unen. Jadi inilah yang terjadi. Mudah-mudahan kelemahan-kelemahan kesenjangan ini, yang pertama pemerintah, yang kedua kita semua sebagai masyarakat, mari kita perbaiki ini. Mudah-mudahan hukum adat mataho kembali, baik sampai lagi ke kelam aja, lemah hukum dia tu li pangkat, lemah adat dalim raja, lemah kanun tinggai bakalam, lemah resam reloh budaya. Baik. Terima kasih. Terima kasih dua narasumber kita pada malam hari ini, sudah banyak bincang-bincang dan bagaimana sebenarnya posisi imum mukim di masyarakat Aceh, tapi mudah-mudahan dengan beberapa yang disampaikan aspirasi dan juga kehendaknya, mudah-mudahan juga dapat didengar oleh pemerintah bahwa untuk mengembalikan peran dari imum mukim ini dalam menjaga dan juga menjalankan adat budaya Gampung sehingga budaya Aceh ini kembali ke rohnya kembali. Ya demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.